Sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke ya, kita mulai. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 17 orang ya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bertemu kembali pada sesi yang kelima ya untuk mata kuliah tentang kesehatan dan juga peningkatan K3. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gizi bagi pekerja. Pada pelaksanaan pekerjaan ya bagi karyawan dimanapun ya, artinya tidak hanya di perusahaan, di semua tempat, institusi untuk memerlukan gizi ya, gizi bagi individu di dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada pelaksanaannya tentu gizi sangat mempengaruhi para pekerja. Karena gizi ini sangat berpengaruh pada kondisi pekerja di saat dia bekerja. Tentu ukuran gizi tentu sangat relatif ya. Artinya pada pelaksanaannya tentu tidak semua sesuai apa yang kita harapkan. Ada perusahaan yang menyediakan kantin ya, kantin sendiri untuk karyawan-karyawannya. Itu biasanya adalah perusahaan yang untuk level-level besar biasanya mereka akan menyediakan kantin sendiri di mana pada jam-jam istirahat karyawan akan makan bersama ya di dalam kantin ya, kantin perusahaan. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang memang tidak menyiapkan ya, artinya ada yang hanya mungkin dengan biaya ketiga bekerja sama dengan catering misalnya, ada juga ya. Tetapi ada juga yang memang sama sekali nggak menyediakan, artinya karyawan diminta mungkin bawa makanan sendiri ya dari rumah atau bagaimana teknisnya. Ada juga mungkin beli makanan di luar ya, di luar daripada perusahaan yang bisa jadi itu merupakan kantin dari masyarakat ya. Jadi pada prosesnya memang tidak sama persis, tapi idealnya kalau kita bicara ideal adalah bahwa perusahaan itu menyediakan makanan yang terukur ya, artinya nilai gizinya benar-benar diperhatikan oleh pihak manajemen, terutama dengan kapasitas kerja ya yang dilakukan oleh karyawan. Tentunya harapannya adalah gizi ini menjadi paling tidak merupakan gizi yang seimbang ya, artinya dari nilai proteinnya, nilai karbohidratnya, kemudian vitamin dan juga mineral-mineral yang dibutuhkan oleh karyawan yang bekerja di situ, idealnya adalah sesuai dengan apa yang gizi yang mungkin jumlah kalori yang dikeluarkan ya. Jadi idealnya gizi ini menjadi pemenuh menjadi kebutuhan ya, gizi yang memang dibutuhkan oleh karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. Maka berapa sih ukuran kalorinya, berapa karbohidrat yang diperlukan, berapa ukurannya ya, kemudian berapa sih nilai gizi yang lain seperti proteinnya, kemudian sayurannya ya, dari sayurannya seperti apa,
apakah berserat atau tidak, kemudian nilai vitaminnya juga dari mungkin buah-buahan juga, itu pun mestinya harusnya sudah diperhitungkan. Dan idealnya memang ada seseorang atau mungkin lebih ya, ada instalasi gizinya ya. Instalasi gizi sangat penting untuk bisa menghitung berapa sih kalori yang dikeluarkan rata-rata ya. Artinya kita bicara rata-rata, tentu ada yang kerjanya lebih keras ya dibanding di bagian lain yang mungkin pekerjaannya tidak terlalu banyak menguras tenaga ya. Jadi idealnya satu perusahaan punya namanya instalasi gizi yang benar-benar melayani kebutuhan gizi daripada karyawan ya, yang bisa menghitung berapa kebutuhan dan bisa mengawasi dari proses memasaknya juga ya, bagaimana, apakah terlalu matang atau setengah matang dan sebagainya, kemudian buah seperti apa yang diperlukan ya, itu harus dapat mulai diperhitungkan. Baik, slide berikutnya. Di dalam undang-undang ya nomor 13 tahun 2003 berkaitan dengan ketenagakerjaan, di mana bahwa karyawan ya yang bekerja memiliki kewajiban untuk memenuhi waktu kerja kurang lebih ya 8 sampai 10 jam per hari ya. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat aturan daripada ILO ya, itu kerja idealnya adalah 8 jam ya. Tapi kalau misalnya ada yang lebih dari 8 jam, idealnya itu dihitung lembur ya. Atau mungkin ada suatu kesepakatan sebelum dia masuk bekerja. Ya, artinya mungkin jam kerja di kita misalnya sampai 10 jam ya. Ya, itu perlu ada perjanjian di awal ya. Kalau misalnya tidak, tentu itu akan melanggar aturan daripada ketenagakerjaan. Karena ketenagakerjaan kalau itu bekerjanya sehari maksimal adalah 8 jam ya. Jadi tentu jam-jam kerja ini tidak boleh dilanggar karena ini menjadi kesepakatan baik nasional maupun internasional. Kalau lebih dari 8 jam tidak sesuai dengan kesepakatan, tentunya 2 jam itu merupakan lembur ya. Jadi punya hak untuk mendapatkan lembur ya dari perusahaan yang 2 jam itu. Kemudian dalam aturan lain di tahun 2000 ya, tentang Kesehatan RI juga bahwa perusahaan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan tenaga kerja secara optimal, yaitu dengan cara menyediakan ya asupan makanan 40% dari kebutuhan energi tenaga kerja per hari. Jadi kembali kepada hitung-hitungan tadi. Jadi berapa sih idealnya kebutuhan gizi yang diperlukan oleh karyawan ya. Ini sangat relatif, tentu tergantung dari beban daripada pekerjaan orang per orang dan juga jenis pekerjaan dan juga jenis daripada pabrik ya atau perusahaan. Dan tentunya ya apabila tidak bisa diganti secara 100% daripada kebutuhan gizi yang harus tercukupi, minimal ya ada minimal, yaitu 40% dari kebutuhan energi tenaga kerjanya per hari. Jadi ada kebutuhan minimal ya, mungkin bisa berupa snack ya, mungkin kacang hijau ya, mungkin dikasih buah atau mungkin roti dan sebagainya. Itu perlu diberikan pada karyawan ya. Jadi aturan-aturan ini ada diatur di dalam baik dari ILO, kemudian dari ketenaga kerjaan ya, peraturan ketenaga kerjaan, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Itu pun juga mengatur bahwa seorang karyawan harus dipenuhi kecukupan gizinya ya. Tapi apakah bentuknya? Jadi mungkin diganti dengan uang misalnya. Ada uang saku atau mungkin uang makan dan sebagainya. Itu bisa diberikan dalam bentuk rupiah ya, atau dalam bentuk uang. Jadi tidak mesti harus berupa makanan. Kalau memang perusahaan merasa bahwa dia tidak bisa menyediakan, maka diganti dengan uang. Saya kira minimal adalah 40% dari asumsi kebutuhan tenaga. Misalnya
100% asumsinya adalah uang 50.000 misalnya. Ya kalau 40% ya paling enggak ya sekitar mungkin 30.000 lah ya, 30.000 paling enggak diberikan dalam sekali makan misalnya. Dan itu tergantung daripada kesepakatan dan juga kemampuan dari perusahaan. Berapa sih dia bisa memberikan uang makan berapa misalnya dalam sehari. Tergantung daripada kemampuan perusahaan. Oke, slide berikutnya. Ada beberapa referensi ya yang mungkin bisa menjadi acuan ya di dalam buku ya, isinya Mukri ya di tahun 1990. Itu yang diperlukan adalah sekitar 80 sampai 1.100 kalori per hari. Itu untuk karyawan ya. Tentunya karyawan ini tergantung daripada jenis pekerjaannya ya. Apakah dia pekerja kasar ya, mungkin di industri bangunan ya, mungkin industri pertambangan, industri perminyakan dan sebagainya, atau mungkin industri yang mungkin real estate ya, mungkin pembangunan gedung ya, bisa juga mungkin pembangunan jalan dan sebagainya. Tentu kebutuhannya bisa jadi lebih besar ya, karena terpapar panas ya, kemudian udara yang kering dan sebagainya, kemudian memerlukan effort yang besar ya, dan tenaga yang perlu besar, maka kalori bisa akan lebih besar. Untuk itu maka sangat relatif ya kebutuhan ini untuk kalori tergantung daripada level ya, leveling daripada pekerjaan. Berat ringannya pekerjaan tentu akan berpengaruh kepada berapa sih kebutuhan kalori orang per harinya ya. Kemudian penyediaan fasilitas penyelenggaraan makanan yang sesuai dengan ketentuan ya, ini diatur ya. Jadi dalam ketentuan Menkes nomor 715 garing Menkes SK ya 5 tahun 2003 ya, itu diatur berapa sih ya kebutuhan kita yang mungkin diperlukan oleh seorang karyawan ya. Di dalam Kemenkes ini diatur ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian sebelum kita melakukan lebih lanjut ya, sebenarnya apa sih ya yang dimaksud dengan tenaga kerja ya. Jadi di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu dikatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi ya kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi konsep yang ditampilkan di dalam undang-undang ini bahwa pada prinsipnya yang pertama yang perlu dicatat adalah orang, yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan. Jadi tenaga kerja yang pertama tentu adalah seseorang yang memang sudah dianggap mampu melakukan pekerjaan. Ya, maka di dalam undang-undang ini pun diatur juga batasan-batasan umur ya, dan itu mungkin lebih dipertegas lagi di Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Ya, ada batasan-batasan usia berapa sih minimal seorang pekerja. Ya, kemudian pekerjaan apa saja yang bisa dilaksanakan oleh umur-umur tertentu misalnya, ya itu diatur. Ya, itu maka definisi pertama dari kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan. Ya. Kemudian tentunya adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Ya, artinya ya bekerja memang untuk mencari uang, ya mencari uang untuk kebutuhan hidupnya, ya baik dirinya, mungkin keluarganya, ya dan juga mungkin untuk masyarakat misalnya, ya masyarakat secara umum. Ya, jadi itu konsep daripada tenaga kerja di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian di dalamnya juga di beberapa referensi juga dikatakan bahwa apa sih dikatakan produktivitas, ya. Jadi produktivitas pada prinsipnya adalah suatu perbandingan rasio ya antara keluaran barang jasa dengan masukan tenaga kerja, modal dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti apa? Ya tentunya idealnya adalah masukan ya, masukan tentu idealnya kalau kita bicara ekonomi tentunya harapannya adalah bahwa tenaga kerja adalah tenaga kerja yang produktif. Jadi tenaga kerja mungkin dengan hanya 5 orang, tapi produk ya keluaran dalam bentuk barang dan jasa itu besar. Itu adalah teori ekonomi. Jadi mungkin modal kecil tapi hasilnya besar. Itulah konsep daripada ekonomi. Jadi modal kecil ya
hasil banyak, hasil besar. Nah, itu menjadi ideal. Tetapi apakah itu betul seperti itu? Tentu harus diperhitungkan masak-masak ya. Artinya dengan tenaga yang terbatas, kemudian barang bisa. Tentunya harus ada intervensi. Ya. Kalau misalnya tenaga kerja di pekerjaan kecil, tentu harus ada misalnya peralatan yang canggih ya, peralatan yang bisa menggantikan tenaga. Ya, jadi artinya yang bekerja di tempat tersebut, di industri tersebut adalah benar-benar orang yang expert di bidangnya, ya, terutama dalam mengoperasionalkan alat bantu dalam bekerja. Ya, jadi mungkin pekerjaannya 5, tapi dia bisa mengerjakan begitu banyak karena memang yang 5 orang ini benar-benar orang yang bisa mengerjakan secara robotik misalnya, ya, dengan teknologi ya, dengan mesin-mesin dia gerakkan ya, dan bisa menghasilkan lebih banyak. Orangnya hanya sedikit, dia yang bekerja, tetapi hasilnya sangat memuaskan ya, produktif tadi ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi harapannya adalah perusahaan menanamkan model kecil tapi hasilnya sebesar-besarnya. Itulah teori ekonomi ya, maka tidak ada perusahaan yang menginginkan rugi, pasti dia akan menginginkan adalah bahwa perusahaannya adalah untung ya, bisa mendapatkan profit. Lain tujuannya ya, lain dengan misalnya bisnis berkaitan dengan masyarakat, maka bisnis ini diupayakan sebesar-besar kemakmuran daripada rakyat, yaitu benefit ya. Jadi dia berpikir income, tidak berpikir produktivitas ya, tidak berpikir bahwa dengan hasil kecil masyarakat akan puas ya. Tentunya harus dilihat ya, jadi kebutuhan apa yang memang memuaskan masyarakat, itu yang mesti menjadi prioritas. Itu kalau kita bicara adalah lingkungan masyarakat. Tapi kalau lingkungan industri tentu tetap berpatokan kepada bahwa perusahaan itu harus punya untung ya, harus jangan merugi ya. Kalau yang merugi jelas pasti lambat-lambat dia akan bangkrut dan akan tutup ya. Kemudian bagaimana dengan efisiensi kerja? Efisiensi kerja yang dimaksud ini adalah adanya pemanfaatan tenaga dan waktu guna mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Jadi efisien tentu berkaitan erat dengan produktivitas. Ya. Jadi tadi bisa katakan bahwa bisa saja artinya suatu perusahaan ya, pekerjaan karyawan yang terbatas, tetapi harus dibantu dengan alat-alat ya, alat-alat yang bisa menggantikan fungsi daripada manusia ya. Jadi yang benar-benar pekerjaan mesin tersebut ya, mungkin secara robotik, itu adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidang robot tadi ya, ahli dalam bidang mungkin teknis, operasional lapangan, mungkin juga ahli dalam bidang mungkin produksi ya, karena mesin-mesin itu adalah mesin-mesin robotik untuk produksi, maka dia harus benar-benar pertama harus bisa mempraktekkan ya, bisa menjalankan robotik tadi. Yang kedua dia paham proses daripada industri tersebut. Dengan itu maka bisa jadi dia akan punya penghasilan yang 2 kali 3 kali lipat daripada orang umumnya. Karena memang kewajibannya itu tugasnya itu memang berat ya. Jadi sekali lagi produktivitas berkaitan dengan efisiensi kerja ya. Jadi semakin efisien ya seorang pekerja, maka semakin efisien dan produktivitasnya tinggi, maka dia akan mendapatkan mungkin salary ya, mungkin gaji upah yang mungkin fantastis ya, karena dia bisa bekerja produktif, yang kedua bisa juga efisiensi. Jadi dua hal yang diharapkan oleh perusahaan bisa tercover ya, artinya bisa dilaksanakan dengan baik oleh seorang pekerja tersebut ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian kebutuhan gizi ya, gizi pekerja ya. Setelah bekerja 3-4 jam, kondisi pekerja mengalami penurunan daya kerja. Untuk itu maka seorang pekerja haruslah idealnya adalah sarapan pagi secukupnya. Ya. Jadi sebelum bekerja idealnya perut diisi lah ya, jangan sampai kosong. Karena begitu bekerja lupa ya, sampai siang bisa basic akan terkuras sedemikian rupa ya. Akhirnya perlu pengganti tenaga yang mungkin secepatnya mestinya ya. Tapi kalau memang tidak ternyata maka bisa berakibat kepada kesakitan ya, karena energi yang masuk tidak sesuai dengan energi yang keluar untuk bekerja. Maka pertama ya disarankan adalah sarapan pagi secukupnya ya, baik dalam hal mungkin kebutuhan kalori ya, mungkin gizinya ya, dari mungkin
proteinnya dan sebagainya, itu harus benar-benar mencukupi ya. Kemudian istirahat dan makan makanan bergizi setelah 3-4 jam. Jadi taruhlah misalnya mulai bekerja itu jam 8 pagi, maka nanti di periode sekitar jam 12 dia harus istirahat ya untuk mendapatkan asupan makanan ya, dan sampai lupa sampai sore mungkin tidak makan, maka bisa mengalami gangguan pencernaan ya, karena waktunya usus ini mengolah makanan ternyata nggak ada yang dimakan ya, maka lambung yang mestinya adalah dia akan secara peristaltik dia menggerakkan lambungnya untuk mengunyah makanan, tapi karena nggak ada yang dimakan maka dia akan tetap bergerak dan akhirnya bisa jadi asam lambung yang muncul ya, asam yang muncul, dia juga peradangan usus ya, karena saling bergesekan tadi, nggak ada yang dimakan ya. Oke, kemudian makan makanan sehari-hari yang memenuhi kecukupan energi dan zat gizi. Jadi sekali lagi energi harus tercukupi ya, idealnya adalah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan ya. Jadi seimbang. Jadi yang masuk misalnya adalah 50 kalori, maka kemungkinan mungkin keluarlah paling enggak mungkin 40 kalori lah ya, mungkin 45 dan juga, tapi tidak sampai sama, kalau sama udah lemas ya, sangat capek ya. Kemudian bagaimana energi yang dibutuhkan, idealnya adalah benar-benar sudah dihitung benar ya, kira-kira misalnya 50 ya yang masuk, kemungkinan akan dipakai sekitar 40. Jadi nanti makan kembali maksimal adalah di 40% ya kebutuhan daripada energi. Kemudian gizi pun demikian ya, berapa sih tingkat karbohidrat yang diperlukan, berapa tingkat protein yang diperlukan, berapa nilai gizi lain seperti vitamin ya dan sebagainya. Jadi itu harus benar-benar diperhitungkan, dan yang tahu tentu adalah seorang ahli gizi yang bisa memperkirakan dan paham betul pada situasi kondisi yang ada di perusahaan. Jadi tidak asal menghitung ya, tapi benar-benar diperhitungkan ya. Jadi untuk pekerja di produksi kira-kira berapa sih kebutuhan zat gizi dan ini. Kemudian bagaimana ini pihak manajemen yang mungkin tidak banyak melakukan kerja fisik ya, itu tentu harus bisa dibedakan ya. Jadi perlu penambahan makanan bagi orang yang mungkin di bagian produksi ya, memang notabene adalah memerlukan tenaga yang lebih besar. Oke, berikutnya. Kemudian kebutuhan dari pekerja akan makanan tentu tidak terpenuhi. Ya, misalnya kalau kita ya mengharapkan karyawan makan di luar misalnya, karena tidak disediakan di perusahaan tidak menyediakan makanan misalnya. Ya. Apa dampak yang mungkin timbul? Tentu pertama terbatasnya waktu istirahat. Mungkin waktu istirahat hanya 1 jam. Ya. Tapi orang yang keluar ya mungkin perlu waktu ya untuk membeli dulu ya, kemudian balik lagi dan perlu juga waktu makan, mungkin juga sholat dan sebagainya. Kalau dalam waktu 1 jam itu sangat terbatas waktunya. Ya. Untuk itu maka perusahaan harus bisa menghitung ya berapa menit waktu yang diberikan untuk istirahat. Kemudian berapa menit perlunya akses untuk mendapatkan makanan misalnya. Kalau misalnya perusahaan menyediakan, tentu karyawan dia akan ngantri ya, misalnya ngantri ambil makanan misalnya. Ya, dia akan ngantri makanan dan sampai selesai semua karyawan bisa mendapatkan makanan perlu berapa menit. Ya, itu harus benar-benar diperhitungkan. Kalau waktu istirahat jadi 1 jam itu dipakai untuk makan dan juga untuk sholat, tentu harus diperhitungkan ya. Kalau perlu kantinnya atau mungkin ruang makannya dibagi ya, mungkin bagian ini di bagian mana, di tempat mana makannya, ruang makannya, agar tidak berebut waktu makan ya. Dengan penumpukan yang begitu banyak, tentu akan semakin lama waktu tunggunya. Taruhlah satu orang 1 menit misalnya ya. Kalau misalnya karyawan sampai 100 itu sudah 100 menit, itu sudah 1 jam lebih ya. Untuk itu maka bisa dibagi misalnya regu A misalnya, ini di ruang A misalnya, regu B di ruang B misalnya. Nah, di situ disiapkan ya. Itu untuk mencegah tidak terjadinya penumpukan orang
ya, dan juga terjadinya waktu yang molor ya, itu akan merugikan perusahaan ya, perusahaan yang mungkin harus tepat waktu bisa berproduksi mesinnya ya, itu maka akan berakibat pada kelambatan ya pada saat masuk, dan itu akan merugikan secara jangka panjang, akan berefek pada kerugian karena 1 jam ya, tulis 1 jam ya, mungkin dikalikan sekian karyawan tentu akan cukup banyak ya kerugian perusahaan ya. Kemudian padatnya waktu kegiatan yang tidak mungkin untuk menyiapkan. Nah, misalnya ini ya, itu kantin ternyata tidak siap ya, karena harus melayani mungkin karyawan itu ribuan ya, dalam satu waktu dia minta makan ya, dan karyawan yang membagian makanan mungkin kurang. Nah, itu akan terjadi penumpukan ya. Kemudian kebutuhan makan maupun keinginan yang serba praktis, cepat dan lain-lain ya. Kadang-kadang perusahaan mungkin udah pakai makanan yang praktis saja lah ya, hanya lauk ini terbatas saja, dan yang penting adalah ada terpenuhinya standar minimal daripada kebutuhan gizi karyawan ya. Jadi terkadang seperti itu ya, waktu terbatas ya, kemudian karena padatnya kegiatan, misalnya lagi peak season misalnya, kerjanya harus cepat-cepat, tentu ini akan merugikan karyawan juga ya. Kalau karyawan tidak cepat dalam makan dan menjalankan ibadahnya, maka akan berdampak kepada mungkin penurunan daripada produktivitas dia secara tidak sengaja ya, karena dia perlu makan dan akhirnya waktunya molor ya. Jadi pas saat makan ada cerita, ada ngomong-ngomong ya, jadi itu kan akan lebih parah lagi ya. Oke, slide berikutnya. Kalau kita bicara gizi ya, ada beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah karbohidrat, di mana karbohidrat ya ini merupakan zat pemberi kalori ya. Ya, di lain itu untuk mendapatkan kalori bisa juga didapatkan daripada protein ya, dan bisa juga daripada lemak ya. Lemak bisa menjadi daripada sumber kalori ya. Bagaimana dengan zat pembangun ya? Pembangun bisa dari protein ya, bisa dari mineral ya, tetapi bisa juga dari air ya, air yang merupakan sumber dari mineral-mineral tersebut ya. Kemudian bagaimana zat pengatur? Zat pengatur bisa dari protein juga ya, bisa jadi mineral ya, bisa dari vitamin, dan juga bisa jadi air ya. Dari unsur gizi ya. Jadi ada 3 hal, yaitu kalori ya, zat pembangun, zat pemberi kalori, zat pembangun, dan juga zat pengatur ya. Itu yang zat gizi yang diperlukan. Oke, slide berikutnya. Kemudian bagaimana sih kebutuhan daripada karbohidrat dalam tubuh ya? Pada umumnya karbohidrat itu merupakan sumber daripada energi, di mana karbohidrat merupakan kebutuhan energi yang utama ya. Sedangkan untuk second line ya, kebutuhan yang kedua bisa diperoleh daripada protein. Kenapa? Misalnya orang yang mungkin hit karbo yaitu tidak makan karbohidrat, tetapi dia makannya protein ya, misalnya daging, ayam ya, mungkin ikan tanpa nasi ya misalnya, itu masih bisa tercukupi karbohidratnya karena memang diambil dari protein ya. Tadi dikatakan bahwa pemberi kalori itu salah satunya adalah protein di samping karbohidrat tadi ya. Dan bagaimana prosesnya ya? Prosesnya tentu bisa dilihat di bagian ini ya. Jadi metabolisme karbohidrat ya, itu bisa dilihat di sini ya. Jadi ada beberapa hal ya yang memang berpengaruh ya, misalnya insulin ya, hormon insulin ya, itu akan merubah dari glikogen otot ya menjadi glukosa ya, glikogen ya. Kemudian ini prosesnya tentu adalah di hati ya. Untuk glikogen itu glukosa menjadi glikogen itu di hati prosesnya. Sementara glikogen ya di otot ya itu terjadi pada proses-proses yang ada di otot ya. Kemudian bagaimana dengan proses di sistem ginjal kita ya, di traktus urinaria ya, traktus urinaria. Jadi di sini akan terjadi proses ya,
proses destilasi ya, proses penyaringan ya, dari ginjal. Maka dari ginjal akan terjadi glukosuria ya, kemudian kandung kemih ya, urin ya, maka urin biasanya akan mengandung urea, kreatin, dan ini yang biasanya kenapa orang diambil air kencingnya diukur. Salah satu adalah mengukur ureanya dan kreatinnya. Karena kalau misalnya itu terjadi penumpukan urea dan kreatin, maka berarti mengindikasikan bahwa ginjal kita sudah mengalami gangguan. Ya, jadi misalnya ada perubahan juga, misalnya menjadi air kencingnya dikerubutin semut, misalnya, itu sudah ada indikasi bahwa itu terkena penyakit gula ya dan sebagainya. Jadi prosesnya bisa kita ambil dari indikasi air kencingnya ya, air kencing juga dengan air keringat dan sebagainya ya, itu bisa dilihat ya pada lab ya, kira-kira kandungannya apa yang terjadi ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian dari hal lain yang perlu dipahami ya. Jadi pada dasarnya ada beberapa prosesnya, yaitu dalam hal makanan ya, ada namanya amilum ya. Kemudian amilum itulah merupakan zat pung ya, yang merupakan ekstrak daripada karbohidrat ya. Jadi menjadi amilum ya. Amilum kemudian setelah terjadi proses metabolisme di dalam tubuh ya, dia akan berubah menjadi glukosa ya, fruktosa dan sukrosa ya. Jadi prosesnya tentu ada secara alamiah ya, dibantu dengan hormon ya, hormon. Kemudian bagaimana di mulut? Di mulut itu adanya pengolahan ya dari amilum ya, amilum kemudian dalam menjadi dekstrin, maltosa ya, kemudian berubah menjadi glukosa, dan glukosa ini posisinya udah ada di dalam ususnya. Gimana kelihatannya ya? Kemudian glukosa ini akan berubah lagi menjadi glikogen. Di mana itu? Itu ada di hati ya. Di hati, dan glikogen ini akan disimpan di otot ya, di otot. Jadi proses-prosesnya tentu secara alamiah ya. Maka kenapa orang perlu hormon? Kenapa orang perlu enzim? Kenapa orang perlu misalnya zat-zat tertentu ya, seperti mineral dan sebagainya? Itu karena dalam rangka proses daripada proses perubahan ya, artinya proses misalnya dari amilum menjadi glukosa menjadi mungkin glikogen dan sebagainya. Jadi itu tentu ada proses-proses, di dalam proses itu perlu bantuan, terutama adalah air. Maka manusia perlu minum air ya. Teorinya berapa? 4 liter ya, 4 liter sehari ya. Dan tentu 4 liter sehari itu berapa? Ya tentu itu harus diperhitungkan semuanya, dan tentu semakin banyak kerja fisik maka mungkin tidak hanya cukup 4 liter, mungkin bisa lebih 5 liter, 6 liter dan sebagainya. Tentu sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kita bicara 4 liter ya, itu adalah merupakan rata-rata secara umum ya. Tapi kalau orang bekerja yang mungkin lebih berat, di terik matahari dan sebagainya, maka kebutuhan dari air sebagai sumber mineral tentu akan lebih besar dibutuhkan. Oke, slide berikutnya. Kalau kita melihat ya protein ya, yang paling penting ya adalah fungsi daripada protein adalah dalam rangka untuk menyusun daripada dinding sel dan protoplasma. Kemudian di mana otot itu berada? Itu dapat di otot, jaringan ikat yang longgar, tulang, gigi ya, cairan tubuh ya, dan juga dalam cairan tubuh itu seperti darah, enzim, hormon dan lain-lain. Dalam bentuk ya, menurut bentuk klasifikasi adalah adanya globuler ya, yaitu namanya albumin, globulin dan enzim. Sedangkan fibros ya itu bisa berupa keratin ya, keratin, miosin ya dan sebagainya. Oke, slide berikutnya.
Protein sendiri terdiri dari asam amino, ya, asam amino esensial itu apa saja, adanya seperti valin, ya, treonin, ya, isolisin, ya, fenilalamin, histidin, ya, lisin, ya, triptofan, methionin, ya, dan ini tidak dapat disintesa oleh tubuh sendiri. Ya, maka jenis-jenis ini, ya, biasanya akan masuk ke dalam tubuh, ya, dan secara alamiah, ya, alamiah dia masuk dalam tubuh. Kemudian asam amino esensial, ya, glisin, ya, glisin, alanin, serin, tirosin, ya, dapat disintesa tubuh sendiri. Ya, jadi asam amino non, ya, ini yang sebelah kiri adalah non, ya, non esensial, ya, itu yang tidak dapat sintesa. Sedangkan yang kanan adalah asam amino esensial. Ini bisa disintesa oleh tubuh, ya. Maka jenis-jenis campuran makanan, ya, atau tambahan makanan yang mengandung unsur-unsur ini itu akan sangat berbahaya kepada hati kita. Ya, kita akan mengalami mungkin keracunan, ya, dan dalam jangka panjang tentu bisa menimbulkan serosis hepatik, ya, artinya kanker hati, ya. Kalau misalnya terlalu banyak misalnya minuman, ya, minuman dengan bahan pencampur, makanan dengan bahan pencampur tidak alami, ya, maka itu bisa berdampak kepada kesehatan daripada hati kita, dan juga mungkin ginjal kita akan mengalami kerusakan. Oke, slide berikutnya. Kemudian fungsi daripada protein yang pertama adalah untuk mengganti jaringan yang rusak dan membentuk kembali jaringan yang rusak untuk diperbaiki, ya. Maka perlu prosesnya adalah dalam rangka untuk pertumbuhan dan juga maintenance, ya, memperbaiki jaringan rusak, ya, dan juga untuk membuat daripada sel darah, serum, hormon, enzim, dan sebagainya. Kemudian berfungsi juga untuk mengatur proses dalam tubuh, ya. Nukleoprotein, ya, kemudian enzim, ya, menjadi katalisator, ya, enzim ini. Kemudian hormon bisa mengatur proses metabolisme. Kemudian protein yang sifatnya kontraktil adalah miosin, ya, dan aktin, dan protein darah adalah dalam rangka untuk transport, ya, media transport adalah darah untuk mengantarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Albumin yaitu tekanan ekspansi darah, globulin melawan infeksi, dan juga glutinogen dalam rangka pembentukan darah, ya. Sumber energi tentu yang pertama adalah karbohidrat, kemudian lemak, dan yang ketiga adalah protein, ya. Jadi protein merupakan sumber tenaga juga, ya, sumber energi, ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian dalam proses pencernaan dan penyerapan, ya, tujuannya yang pertama adalah protein akan diserap, ya, kemudian melalui proses hidrolisa dan akhirnya asam amino, ya. Asam amino, ya, kemudian akan didapatkan karena proses pemecahan, ya, pemecahan dari misalnya daging, ya, daging kemudian digigit, kemudian remuk, dihancurkan di mulut, kemudian dengan enzim amilase, ya, kemudian peptida, dan kemudian dirubah lagi di dalam lambung dan akhirnya berubah menjadi asam amino. Dan asam amino inilah yang diperlukan untuk kebutuhan misalnya untuk konsumsi otak misalnya, ya, perlu protein yang tinggi. Makanya kenapa seorang anak perlu diberikan protein yang tinggi, karena untuk bisa merangsang kecerdasan dari anak, ya. Bagaimana dengan kaitan pekerja? Tentu pekerja pun juga akan terkurangi, ya, ada terforsir tenaganya, pikirannya, maka harus perlu mendapatkan asupan asam amino yang cukup, ya. Asam amino tentu bisa didapatkan dari daging-daging, ya, juga baik daging ikan, ya, mungkin hewan, ya, hewan lain seperti sapi, ya, kemudian kambing dan sebagainya, itu bisa mendapatkan asam amino di situ, ya. Kemudian terjadi di lambung, ya, 17 jari, ya, di duodenum, ya, duodenum, ya, dan sebagainya. Kemudian protein, ya, dengan enzim protease maka akan menjadi polipeptida. Polipeptida dengan peptidase maka akan berubah menjadi asam amino, ya. Jadi ini, ya, mungkin
Ini pelajaran dulu waktu kita SMA ya, mungkin ada nih perubahan-perubahan daripada protein menjadi asam amino. Ada langkah-langkah dan di dalam langkahnya diperlukan enzim, ya, enzim protease dan peptidase. Oke, slide berikutnya. Terus bagaimana dengan aktivitas enzim? Ya, di lambung ada namanya pepsinogen. Ya, ini tentu harus dibantu dengan enzim dengan unsur asam ya, asam lambung. Ya, asam lambung itu akan membantu proses daripada aktivasi daripada enzim pepsinogen. Dan pepsin tentu memecah kegiatan peptida ya, di mana tirosin ya, fenilalanin akan menyusun gugus amino ya. Jadi enzim-enzim pepsin, enzim pepsinogen di dalam lambung diperlukan sesuai dengan peran dan kebutuhan yang akan dilakukan ya. Kemudian usus halus itu ada tripsinogen, ada tripsin ya, ada kemotripsinogen dan juga kemotripsin ya. Tripsinogen diaktifkan oleh enterokinase ya, jadi enzim ya, enzim ini tentu saling berkolaborasi, saling mendukung ya, saling membantu, dan nilai akhirnya adalah makanan yang sudah tidak digunakan lagi dan akhirnya akan dibuang melalui mungkin dubur dan anus, tidak juga mungkin dengan saluran urinaria ya, lewat saluran kencing ya. Kemudian kemotripsinogen itu diaktifkan oleh enzim tripsin ya. Kemotripsin memecah ikatan peptida ya, di mana gugus karboksilnya dari triptofan, metionin, tirosin atau fenilalanin. Kemudian bagaimana dengan mukosa usus? Adanya aminopeptidase tadi ya. Pecah ikatan peptida pada ujung ya, gugus asam amino. Kemudian karboksipeptidase memecah ikatan peptida pada ujung terminal gugus karboksil ya. Oke, jadi slide berikutnya. Kemudian metabolisme dari protein ya, setelah diserap oleh laman usus ya, maka masuk ke jaringan yang memerlukan. Ya. Jadi setelah itu akan diserap ya oleh usus-usus ya, usus halus ya. Kemudian itu salurkan jaringan dengan masuk ke dalam pembuluh darah ya. Ya, seluruh ke jaringan otak, jaringan-jaringan yang lain yang membutuhkan ya. Prosesnya dengan biosintesa dan juga aktivitas asam amino, maka akan timbul energi yang sifatnya adalah anabolisme ya. Kemudian bagaimana dengan katabolisme protein? Di hati dengan amino nitrogen itu akan berubah ya menjadi urea, asam urat ya, dan juga kreatin ya. Kemudian kecukupan protein dipengaruhi oleh penggantian. Kecukupan kalori ya, makin muda bisa makin tinggi ya, kecukupan kebutuhan daripada protein ya. Kemudian orang hamil yang menyusui itu juga memerlukan protein ya, yang cukup lah ya. Kemudian zat gizi ya, untuk bisa meningkat tentu perlu protein ya. Infeksi, trauma, luka bakar, pembedahan dan sebagainya perlu protein ya, untuk proses recovery daripada tubuhnya yang mungkin tadinya terluka ya, sakit ya, dan sebagainya, harus recovery-nya dengan makan protein yang banyak ya. Kemudian stres psikis, maka perlu makanan yang bergizi, malabsorpsi dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Kemudian bagaimana dengan lemak? Sifat lemak itu tidak larut dalam air. Ya. Contoh adalah minyak. Ya. Minyak kalau campur air dia tidak akan menyatu. Ya. Larut dalam pelarut organik, ether kloroform. Jadi tetapi dia larut. Ya, larut dengan ether kloroform dan sebagainya. Dan dapat digunakan oleh organisme hidup. Lemak ada di mana? Ada di mentega, kuning telur ya, kacang-kacangan, gaji ya, kelapa, dan minyak. Oke, slide berikutnya. Klasifikasi daripada lemak adalah yang pertama lemak sederhana ya, yaitu lemak netral yaitu trigliserida, kemudian ester ya, dan juga lemak dalam bentuk buik ya, sterol ester, sterol ester ya. Kemudian lemak majemuk ya, yaitu adanya fosfolipid ya,
asitin, cephalin ya, sphingomycelin ya, dan juga glikolipid ya, erythrosit, gangliosit ya, dan juga sulfolipid, lipoprotein, lipopolisacharida dan sebagainya ya. Bagaimana dengan derivat lipidnya? Itu asam lemak ya, kemudian gliserol ya, mono dan digliserida menjadi sterol ya. Mana sterol ini akan menjadi kolesterol ya, ergosterol, hormon steroid ya, dan kemudian adanya vitamin D, garam empedu ya, dan juga vitamin yang larut di dalam lemak ya, yaitu adalah vitamin A, D, E, dan K ya. Jadi ini yang bisa larut dalam lemak ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian bagaimana dengan tujuan pemenuhan daripada gizi pekerja? Tentu yang pertama adalah dalam rangka ya, mencapai kesehatan dan stabilitas tenaga kerja yang sebaik-baiknya agar dapat diciptakan suasana kerja yang kondusif ya, agar tercapai produktivitas kerja yang maksimal. Kemudian tersedianya makanan yang dapat memenuhi gizi pekerja ya. Jadi tentu apakah tujuannya hanya itu, tentu mungkin masih banyak lagi yang lain ya, tergantung daripada kebutuhan ya, kebutuhan daripada orang per orang dan juga daripada program dari industri tersebut ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian peluang gizi pekerja yaitu bisa berupa serikat pekerja bersama perusahaan ya. Kemudian pihak perusahaan secara penuh ya memiliki kontrak dengan pihak ketiga. Jadi bisa dengan melakukan kerjasama, misalnya pihak manajemen ya, kerjasama dengan serikat pekerja karena untuk menampung ya. Bagaimana nih mekanisme makanannya? Apakah perlu apa dengan menyediakan kantin sendiri? Terus kemudian dengan kantin sendiri, bagaimana mekanismenya? Apakah perusahaan, kalau perusahaan yang mampu tentu kantin itu tidak apa membayar ya, artinya benar-benar biaya dari perusahaan. Tapi kalau ternyata mungkin perusahaan juga tidak terlalu banyak untuk apa investasi di bidang mungkin catering ya, tentu bisa melakukan kerjasama. Jadi serikat pekerja mungkin membayar sekian persen, terus pembayarannya lainnya dicukupi oleh perusahaan. Kemudian perusahaan menggandeng pihak ketiga ya, perusahaan ya, catering misalnya dengan menyediakan makanan di dapur ya. Kemudian memang bisa seperti itu, tentu akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menyediakan makanan bagi karyawan. Ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian bagaimana dengan ketentuan penyelenggara gizi pekerja ya, untuk pengelolaan kantin itu seperti apa? Maka disediakan ya, diperhitungkan tentu sesuai ya dengan beban kerja, lama pekerjaan, serta situasi dan kondisi pekerjaan. Nah, kondisi pekerjaan berat tentu nilai gizinya misalnya harus lebih tinggi, dan konsekuensinya apa? Tentu pembayaran juga bisa lebih besar. Ya. Karena misalnya nasi satu porsi misalnya, tapi lauknya kan bisa 2 macam. Ya. Bisa ikan, bisa ayam, bisa daging dan sebagainya. Dan tentu akan lebih besar. Maka harus benar-benar disesuaikan daripada kebutuhan gizi pekerja sesuai dengan tingkat ya beban kerja yang dilakukan. Produksi makanan berkisar 1 sampai 6 kali, yaitu 1 sampai 3 kali makanan lengkap dan selebihnya makanan atau minuman selingan. Ya. Jadi makanan 1 sampai 6 kali tentu apa dilihat ya. Dia biasanya sih ya hanya makan sekali ya. Mungkin kalau sore perlu snack ya. Kalau enggak hanya makan sekali pas siang. Ya, siang aja. Ya pagi makan di rumah misalnya berangkat, kemudian siang makan di kantor ya, di pabrik ya. Kemudian sore dia udah pulang, maka dia makan di rumah ya. Atau kalau memang perlu juga misalnya perusahaan yang bagus mungkin sore disiapkan snack ya. Jadi itu bisa dilakukan. Waktu makan lebih seperti waktu makan di rumah ya. Cuma makan siang atau makan sore. Rest pabrik tidak berproduksi, yaitu pada hari libur maka pemberi makanan ditiadakan diganti dan lain ya. Mungkin ya bisa mengganti lain. Kalau memang ketentuannya memang tidak bekerja saat itu ya berarti tidak ada memang ya, jadi diberikan jatah makan atau mungkin pengganti lainnya ya, tentu sesuai kesepakatan ya. Oh kita produksinya misalnya hanya sampai hari Jumat, maka Sabtu Minggu tentu tidak diberikan
ya, tidak diberikan. Ya. Oke, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Oke, ya jadi itu ya mata kuliah untuk gizi bekerja. Jadi memang dalam pelaksanaannya gizi bekerja memang cukup bervariasi ya. Jadi antara perusahaan satu dengan lainnya tentu tidak sama ya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa harus sama ya antara kerja A dan kerja B ya. Atau mungkin disamakan oleh perusahaan ya. Maka tidak boleh ya, tidak boleh. Tentu idealnya adalah sesuai dengan pada kebutuhan ya. Jadi pada prinsipnya gizi kerja merupakan suatu nutrisi ya, nutrisi bagi karyawan ya, karena karena itu merupakan kebutuhan ya, kebutuhan dari karyawan untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Dan tentunya gizi kerja ini salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada kalori ya, kalori, kemudian tadi disampaikan di sini bahwa kalori, kemudian sumbernya adalah dari mungkin nasi ya, beras dan sebagainya, kemudian juga protein ya. Jadi pada prinsipnya gizi kerja itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas atau daya kerja yang setinggi-tingginya. Karena memang tubuh memerlukan ya makanan untuk memelihara tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak ya. Maka itu perlu dilakukan pola-pola asupan yang memang relevan ya, sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh karyawan ya. Jadi kalau kita bicara ya berapa sih kebutuhan ya, kebutuhan tentu akan menjadi relatif, dan inilah tugas daripada seorang ahli gizi ya, ahli gizi untuk mengukur berapa sih kebutuhan ideal di karyawan yang bekerja di tempat tersebut ya. Kemudian kalau kita mungkin bisa membaca banyak referensi ya, bisa jadi mungkin dari tadi ada Mukri yang boleh bisa juga Semakmur ya. Jadi itu pun juga menyampaikan bahwa tujuan daripada pemberian gizi kerja adalah dalam rangka untuk menentukan daripada tingkat daripada produktivitas yang bekerja ya. Dan tentunya banyak hal ya yang menyebabkan ya. Jadi kalau kita bicara kebutuhan tentu mestinya harus dilihat juga dari tingkat usia ya. Mungkin juga ukuran daripada bentuk tubuh ya, mungkin juga bisa jadi jenis kelamin ya, karena kebutuhan gizi juga akan relatif ya. Kemudian faktor lain ya dalam rangka penentu kebutuhan gizi yaitu misalnya tadi disampaikan bahwa kalau kita bekerja dalam industri yang berat misalnya, mungkin terpapar panas yang tinggi misalnya ya, kemudian pada daerah yang panas ya, dan sebagainya, perlu penambahan cairan yang lebih ya, dan juga makanan-makanan bergizi yang memang bisa merecovery daripada kebutuhan ya, kebutuhan yang diperlukan oleh seorang pekerja ya. Kemudian tentunya apa sih ya kadang-kadang ya kita akan berpikir bahwa masalah gizi ya, masalah gizi kerja kalau kita melihat Indonesia itu kompleks ya, karena memang relatif ya, ada perusahaan yang bisa menjadikan karantina dengan menu sehat yang terus menerus, tapi juga perusahaan yang membiarkan ya karyawannya cari makan di sekeliling perusahaan ya. Kadang-kadang malah enggak dikasih uang makan misalnya, jadi gaji include semuanya ya, maka terkadang mengalami mungkin kekurangan gizi ya, karena makan seperlunya ya, karena mungkin gajinya juga udah habis dan ongkos, mungkin rumah tangga dan sebagainya. Maka idealnya ya gizi kerja atau mungkin makan siang dan sebagainya itu sifatnya adalah seperti insentif ya, makan ya yang mestinya
dilakukan misalnya dalam kantin makan bersama misalnya, ya. Tentu itu idealnya seperti itu. Dan itu mestinya tidak membebani lagi karyawan, ya. Karyawan sudah mungkin gajinya sudah minim, sementara harus diminta juga untuk makan di situ dan dipungut, ya, pungut biayanya. Oke, mungkin dari saya itu saja, ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada pertanyaan? Kayaknya belum ada, Pak. Oke, baik ya. Baik, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.